Seperti yang kita ketahui, kalau tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Beberapa ulama menganggap sufisme berpotensi melahirkan bid'ah dan kesesatan. Dan ketika kita berbicara sufisme di tanah Jawa, maka yang paling terkenal adalah Syekh Siti Jenar. Seringkali, kita menemukan berbagai cerita yang aneh-aneh dan tidak masuk akal, bahkan banyak yang mengklaim kalau Syekh Siti Jenar sesat. Para wali dan ulama di wilayah kekuasaan Demak kala itu, termasuk Syekh Siti Jenar, hanya diberi kewenangan mengajarkan syahadat dan tauhid. Sementara, Siti Jenar dikabarkan sudah berani memberikan materi tentang ilmu makrifat dan hakikat. Pandangan Syekh Siti Jenar dianggap mengancam proses tumbuh kembang Islam yang sedang subur-suburnya di Jawa selepas runtuhnya Majapahit. Apalagi, Syekh Siti Jenar punya banyak murid dan pengikut yang beberapa di antaranya cukup berpengaruh. Mari kita mulai yang ringan-ringan dulu tentang fitnah yang beredar, sebelum masuk ke pembahasan ajarannya, yang ternyata itu adalah ajaran futuristik yang melampaui zamannya. Di dalam salah satu tulisannya, Ustadz Shohibul Faroji Al-Robbani mencatat, setidaknya ada 5 kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar. Fitnah pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia, dan juga sunnatullah dalam syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat, bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Syekh Siti Jenar adalah manusia biasa, beliau dilahirkan di Persia pada tahun 1404 Masehi, dengan nama Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Ayahnya bernama Sayyid Sholih, yang pernah menjadi mufti Malaka di masa pemerintahan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Dalam sebuah naskah klasik Serat Candaki pun riwayat Jati, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Artinya, adapun diceritakan kalau Lemah Bang itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Fitnah kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti, yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah, adalah bohong, tidak berdasar, alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa, yang dimaknai secara serampangan. Padahal, dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat Fana wal Bako. Fana wal Bako sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah ini merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah surat Al-Qasas ayat 88, Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa, kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal bako, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun. Dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Video ini nanti akan membahasnya secara gamblang, apa dan bagaimana ajaran Fana wal Bako itu bisa relevan dengan penjelasan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Fitnah ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Syekh Burhanpuri, dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati, bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir, Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat. Fitnah keempat, beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar, mayatnya berubah menjadi anjing. Ini adalah suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Nabi Muhammad. Dalam teori antropologi atau biologi molekuler bahkan biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia, dan akan wafat sebagai manusia. Berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaroannya,
Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud. Para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Fitnah kelima, cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laris bila dijadikan film atau sinetron. Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal, dalam Makosidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan atau hifzun nasal wal hayah. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin, yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Ini tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini, menurut ahli sejarah Islam Indonesia, Profesor Dr. Aziumardi Asra, adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam, agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan, penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera, atau politik pecah belah, dengan 3 kelas. 1. Kelas santri, diidentikan dengan 9 wali. 2. Kelas priai, diidentikan dengan Raden Fatah, Sultan Demak. 3. Kelas abangan, diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Sekarang, mari kita bahas secara gamblang. Berdasarkan cerita, sebuah momen yang menjadikan Syekh Siti Jenar disebut wali sesat adalah ketika utusan dari Kesultanan Demak mengundang Syekh Siti Jenar untuk diinterogasi mengenai ajaran-ajarannya yang dirasa nyeleneh kepada para santrinya. Namun ketika dipanggil, dari luar ruangan, ada suara yang menjawab dari tubuh Syekh Siti Jenar, yang kalimatnya, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Siapapun yang memiliki mindset terlalu sederhana, pasti akan menuduh, kalimat itu adalah sebuah pengakuan menyamakan diri dengan Tuhan. Padahal, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah manunggal, bukan menyamakan antara Tuhan dengan makhluk. Saya ulangi, manunggal, bukan berarti sama. Contohnya ketika sembahyang, bukankah sangat bagus ketika kita menghayati setiap bacaan ayat yang kita baca? Nah sekarang bayangkan, jika kita membaca surat Az-Zariyat ayat 56-58, yang artinya berikut ini, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya, Allah lah Maha Pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Pada ayat ini, bisa kita lihat dalam terjemahannya ada kata aku. Nah, bila kita menghayati kalimat ini, apa yang terjadi? Sama saja, sebenarnya kita mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Kalau kita mengatakan aku, kemana asosiasi kata aku itu? Bukankah kepada orang yang mengatakannya sendiri? Baiklah, coba kita pakai surat Al-Ikhlas. Dalam ayat pertama, katakanlah, Dia Allah yang Esa. Ketika kita membaca Qul, maka itu adalah perintah untuk mengatakan. Katakanlah, Dia Allah yang Esa. Masalahnya, siapa yang kita suruh mengatakan itu? Apakah kita menyuruh Allah mengatakan, kalau Allah itu Esa? Apakah Allah tidak tahu, kalau dirinya itu Esa, sehingga kita berani menyuruh-nyuruh? Dalam terjemahan semi tafsir, ditambahkan dalam kurung Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah, Nabi Muhammadlah yang disuruh Allah mengatakan hal itu. Namun, ketika kita membaca ayat pertama ini, baik dalam sholat atau ketika lagi santai, kitalah yang seolah menyuruh-nyuruh Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Esa. Apakah Nabi Muhammad tidak tahu kalau Allah itu Esa, sehingga kita berani menyuruh-nyuruh beliau? Ini baru pemahaman yang pertama. Ada lagi, mengapa surah Qul Huwallahu Ahad disebut surat Al-Ikhlas, padahal tidak ada kata Al-Ikhlas dalam surat ini? Maka, ikhlas artinya kondisi jiwa yang sudah menyatu dengan Allah. Dia atau kata huwa dalam ayat pertama, ada yang secara unik dimaknai sebagai Muhammad. Maknanya jadi begini, katakanlah, Dia, Muhammad, adalah Allah yang Esa. Atau ringkasnya, katakanlah, Muhammad adalah Allah yang Esa. Sebagian ahli tasawuf mempercayai, sosok Muhammad telah lebur dalam kemaksuman elemen Nurullah. Ini sesuai dengan hadis, Ana Ahmad bila mim, aku adalah Ahmad tanpa huruf mim. Ada lagi yang memaknainya sangat berbeda dari yang lain.
Jika Al-Quran datang dari Allah kepada Nabi, maka penjelasannya menjadi seperti berikut ini. Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia Allah yang Esa. Nah, dia yang Esa ini siapa? Allah atau Muhammad? Kalau yang Esa adalah Allah, seharusnya menggunakan kata ana atau aku. Dan ketika wa ini seharusnya adalah ana, maka maknanya menjadi akulah Allah yang Esa. Siapa aku ini? Berarti yang barusan mengatakan atau mengaku. Lalu, ketika sholat dimaknai berdoa, dan berdoa ini dimaknai mengajukan permohonan, maka membaca surat Al-Ikhlas terkesan tidak sopan, atau malah jadi sok tahu. Mari kita lihat simulasi sederhananya. Ketika kita berdoa, kita berkata kepada Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Katakanlah, dia Allah yang Esa. Sudahlah kita mohon petunjuk, tapi di lain sisi, kita menyuruh Allah mengatakan bahwa Allah itu Esa. Padahal, Allah Maha Tahu, tidak usah kita beritahu kalau dirinya Esa, atau bahkan kita menyuruh mengatakannya. Kita kembali ke Syekh Siti Jenar. Sesungguhnya, dalam hal ini, Syekh Siti Jenar lebih mulia dari kita, karena saat beliau mengatakan, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Saat mengatakan itu, ego atau keakuan Syekh Siti Jenar menjadi lenyap. Tahapan beliau sudah sangat tinggi, sehingga sudah bisa melihat esensi sesungguhnya, bahwa semua yang ada itu sebenarnya semu, yang mutlak ada hanya Allah. Yang lain itu semu. Justru yang sesat ya kita ini, menyebut kata aku, yang artinya menunjuk kepada Tuhan, tapi keakuan kita masih ada. So, siapa sebenarnya yang mengaku sebagai Tuhan? Sekarang mari kita lihat fenomena saat Nabi Muhammad menerima dan menyampaikan wahyu. Dari mana ayat-ayat Al-Quran keluar? Bukankah dari lisannya dan jasad fisiknya Muhammad? Tapi mengapa kita tidak mengatakan, Muhammad mengaku sebagai Allah? Karena saat ayat-ayat itu keluar, keakuan atau ego Muhammad tidak ada. Yang berbicara adalah akunya Allah. Mari kita bandingkan. Saat membaca surat Az-Zariyat, mana yang lebih pantas membacanya, kita atau Syekh Siti Jenar? Hanya yang benar-benar total meniadakan diri dan keakuannya sajalah yang benar-benar pantas membaca ayat dalam surat tersebut. Saat kita meniadakan akunnya kita, maka yang ada adalah akunnya Allah. Kita ini semu, alias tidak ada. Banyak yang berkata, kalau manunggaling kawula Gusti adalah bagian dari filsafat. Namun sesungguhnya, itu bukan bagian dari filsafat, melainkan keniscayaan. Karena memang, pada wujud yang mendasar, semua wujud menyatu dengan Tuhan yang membentuknya. Hanya saja, Tuhan itu adalah definitif. Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah dan puja, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang diprioritaskan, dan sesuatu yang mampu membuat kita melakukan sesuatu yang bahkan tidak kita sukai. Kalau begitu, siapakah Tuhan dalam hidup kita? Siapakah yang kita sembah dan kita puja dalam hidup ini? Siapakah sesuatu yang kita takuti dalam hidup ini? Siapakah sesuatu yang kita prioritaskan dalam hidup ini? Siapakah sesuatu yang mampu membuat kita mampu melakukan sesuatu yang bahkan tidak kita sukai dalam hidup ini? Ketika kita menjawabnya dalam kejujuran kesadaran, kita akan menemukan bahwa itulah Tuhan kita, lalu barulah kita boleh mengakui kalau diri kita bertuhan dengan siapa. Yang sering kita lakukan hanyalah mendewakan Allah, atau menganggap Allah adalah dewa satu-satunya. Seseorang akan sulit memahami keniscayaan manunggaling kawula Gusti, kecuali dia sudah mampu mengakui siapa Tuhannya sendiri. Karena pemahaman tentang keniscayaan ini tidak akan dijawab oleh sejarah atau buku filsafat apapun. Keniscayaan ini hanya bisa terjawab oleh akal yang mau bertafakur atau berpikir dalam kenetralan, dan inilah yang membuat banyak manusia lebih mudah menunjuk kalau keniscayaan ini adalah sesat dan menyesatkan. Karena memang, menunjuk seseorang tersesat itu lebih mudah dibanding menunjuk ketersesatan akalnya sendiri untuk memahami.